Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faturan Alfarizi. Hari ini saya akan membahas tentang tugas sub CLO2. Yang pertama ada soal nomor 1. Fungsinya sudah ada di soal, yaitu 3 dikurang X jika X lebih kecil dari 2 jika X sama dengan 2, X per 2 jika X lebih besar dari 2. Soal pertama adalah gambarkan grafik dari F. Maka kita harus mencari dulu X dan Y dari setiap persamaan yang ada. Yang pertama, persamaan pertama kita masukkan ke sini. Karena dia X lebih kecil dari 2, maka gunakan angka X yang lebih kecil dari 2. Masukkan 0, jadi 3 kurang 0, di sini 0, 3. Lalu yang kedua ada 1, 3 dikurang 1 sama dengan 2, maka X nya 1, Y nya 2. Lalu ada min 1, 3 dikurang 1 sama dengan 4, maka X nya min 1, Y nya 4. Lalu ada persamaan kedua itu to the point, yaitu F2 sama dengan 2. Lalu persamaan ketiga, X per 2 sama dengan X lebih besar dari 2. Fx kita masukkan ke sini, lalu masukkan angka yang lebih besar dari 2. Misal 4 per 2 sama dengan 2. Maka X nya 4, Y nya 2. Lalu F6, 6 per 2, 3. Maka X nya 6, Y nya 3. Setelah kita dapat persamaan yang kita perlukan, kita gambarkan grafik. Oke. 03 kita masukkan, berarti di sini. Lalu ada 1 2, X nya 1 dan 2, berarti di sini. Baru ada min 1 dan 4, berarti min 1 di sekitar di sini. Di sini min 1, maka 4 di sini. Oke. Dan selanjutnya persamaan kedua adalah 2 2. Oke. Maka di sini titiknya. Lalu persamaan ketiga 4 2, X nya 4, Y nya 2, berarti di sini. Yang ini X nya 6, Y nya 3, berarti di sini. Maka setelah kita mendapatkan garis ini, bisa kita tarik garis oke. Dan dari sini jika kita tarik, garisnya akan seperti ini. Dan karena mereka tidak ada yang sama dengan sama dengan 2, maka mereka terputus di 2. Tidak pernah, kedua fungsi ini tidak pernah menyentuh sama sekali X sama dengan 2. Oke, itu saja untuk nomor 1 di bagian A. Oke, lanjut sekarang di nomor 1B. Tentukan nilai limit Fx, X menuju 2 dari kanan dan X menuju 2 dari kiri, dan F2. Yang pertama, kita harus menentukan mana yang kanan dan mana yang kiri. Untuk limit dari kanan, kita menggunakan yang ini. Karena jelas di soalnya X itu lebih besar dari 2, maka dia di sisi kanan. Langsung kita masukkan saja. Maka hasilnya 1. Lalu ini kan dari kanan, sekarang dari kiri. Jika dari kiri, kita menggunakan yang ini, karena dari keterangan soal X yang persamaan ini lebih kecil dari 2, maka dari kiri artinya. Lalu setelah kita tulis persamaannya, limit 3 kurang X, X menuju 2 dari kiri, kita masukkan 2-nya ke X, 3 kurang 2 sama dengan 1. Yang terakhir ada F2. F2 sudah tertera di dalam soal. Jika F-nya 2, maka hasilnya 2.
maka F2 sama dengan 2. Oke, terima kasih. Sekarang pertanyaan yang C, apakah limit fx x menuju 2 ada? Di soal sebelumnya tadi kita sudah mendapatkan bahwa limit dari 2 dari kanan itu sama dengan 1, dan juga limit 2 dari kanan itu sama dengan 1, dan juga limit fx x menuju 2 dari kiri itu sama dengan 1. Maka syarat adanya limit adalah dia nilai dari limit kanan dan kirinya sama, maka limit fx x menuju 2 itu ada. 3. Oke, sekarang pertanyaan bagian D. Carilah nilai limit dari fx x menuju dari 1 dari kiri, limit fx x menuju 1 dari kanan. Pertama kita menentukan persamaan mana yang akan dipakai. Jadi kita harus meninjau soal kembali. Kita lihat di sini mana yang bisa memenuhi nilai 1. Maka kita dapatkan yang 3 kurang x, karena x-nya itu kurang dari 2, dan 1 itu termasuk kurang dari 2. Maka limit kanan ataupun kiri dari x menuju 1 menggunakan 3 dikurang x. Lalu kita masukkan limit 3 kurang x menuju 1 dari kiri. Maaf, minus 1 maksudnya. Minus 1 untuk x menuju minus 1, maka minus 1 dikurang 1 sama dengan 4. Ini yang dari kiri sama dengan 4, lalu yang dari kanan Kira apa nanya Arab pada nginep? 3 dikurang 1 sama dengan Ya udah gak jadi kalau gitu. 4. Oke. Nah, oke, sekarang langsung saja kita ke bagian E. Apakah limit fx x menuju 1 ada? Kita sudah mengetahui dari poin D bahwa limit x minus 1 maksudnya. X menuju minus 1 dari kiri itu 4 dan dari kanan juga 4. Maka limit fx x menuju minus 1 memenuhi syarat limit itu ada. Harus limit dari kiri dan kanan itu sama. Karena kedua nilai dari kiri kanan itu 4, maka limit dinyatakan ada. Sekarang kita masuk ke soal nomor 2, yaitu tentukan nilai limit 3 per x kuadrat dikurang 4 jika ada a, b, dan c. Maka kita akan bahas satu persatu. Jika a, x menuju 2 dari kanan, langsung kita masukkan saja limit 3 per x kuadrat dikurang 4, x menuju 2 dari kanan. X kuadrat dikurang 4 bisa kita pecah menjadi x kuadrat dikurang 2 kuadrat, lalu diubah menjadi x min 2 dikali x tambah 2. Setelah itu kita coba substitusikan nilai x menuju 2. Jika kita masukkan ke sini 2 kurang 2, maka ini akan menjadi 0 dari kanan. Lalu jika kita substitusikan ini, maka dia menjadi 4. 0 dari kanan dikalikan 4 akan menjadi 0 dari kanan, atau 0 yang positif, 0 yang dihinggapi dari kanan, sehingga 3 per 0 dari kanan akan menghasilkan positif tak hingga. Itu yang A. Yang kedua ada yang B, x menuju minus 2 dari kanan. Langsung kita masukkan saja seperti tadi. Lalu kita ubah kembali menjadi rumusan yang sudah kita buat di atas. Lalu kita masukkan nilai substitusi minus 2 ke x. Jika ini disubstitusikan, maka ini menjadi minus 4. Lalu jika ini disubstitusikan, maka akan menjadi 0. Tapi 0-nya karena dia dari kanan, maka ini 0 yang memiliki sifat yang agak positif karena dia dihampiri dari kanan. Lalu minus 4 dikali 0 negatif dikali positif menjadi negatif. Maka hasilnya adalah 0 yang negatif, maka 3 per 0 yang dari kiri atau yang negatif, maka hasilnya adalah negatif tak hingga. Lalu yang ketiga, x menuju minus 2 dari kiri. Sama seperti yang di atas, kita masukkan ke persamaan, lalu ubah menjadi x 3 per x kurang 2 dikali x tambah 2. Lalu kita masukkan minus 2 ke angka
angka X di kedua ruas ini. Yang pertama, jika kita masukkan minus 2 ke sini maka akan menjadi minus 4. Lalu jika kita masukkan ke sini akan menjadi 0 tapi dari kiri. Karena 0 dari kiri bersifatnya negatif karena dia tidak pernah menyentuh 0, tapi bilangannya itu bilangan negatif yang menghampiri 0 dari kiri. Maka negatif dikali negatif itu positif, maka 3/0 yang sudah berubah menjadi positif atau dari kanan, maka hasilnya adalah positif tak hingga. Itu saja. Oke guys. Oke, sekarang kita ke nomor 3 dan nomor terakhir. Diketahui fx sama dengan 1 per mutlak x tambah 1 dikurang x kuadrat per 2. Ditanya di titik mana saja f kontinu. Kita bisa mencari titik mana saja f kontinu dengan menentukan apakah kedua fungsi ini kontinu di semua titik. Yang pertama kita lihat x kuadrat per 2. X kuadrat per 2 termasuk fungsi polinomial sehingga dipastikan fungsi ini akan kontinu di berapapun x-nya. Jadi dimanapun x-nya dia akan kontinu, maka dia x anggotanya real. Dan juga karena penyebutnya tidak 0. Kalau penyebutnya 0 maka ini tidak bisa, tapi karena penyebutnya 2 maka x-nya berapapun mau 5 mau 6 maka dia akan tetap disebut fungsi yang kontinu. Lalu kita lihat yang ini 1 per mutlak x tambah 1. Kita perhatikan di sini bahwa artinya mutlak maka tidak akan pernah negatif. Angka berapapun yang akan kita masukkan ke sini, dia pasti akan menghasilkan positif, dan karena selalu menghasilkan hal positif, maka penyebut dari persamaan ini tidak akan pernah bisa 0. Maka ini termasuk fungsi rasional yang penyebutnya tidak sama dengan 0, termasuk fungsi yang kontinu. Setelah kita mengetahui bahwa ini adalah fungsi yang kontinu, jadi berapapun x-nya, mau 5, mau 6, mau 7, mau 10, mau 12, dia akan tetap kontinu. Bahkan jika dia negatif pun seperti negatif 10, maka dia akan tetap kontinu. Karena di dua fungsi ini adalah kontinu dan dua-duanya x-nya sama bisa berapapun, di sini bisa bilangan real, di sini juga bilangan real, maka di titik mana saja f kontinu, di x elemen atau anggota dari bilangan real, maka bilangan apapun persamaan ini akan kontinu. Terima kasih.